Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo netizen channel SMP Negeri 1 Magetan, channel yang belajar, memotivasi, mengedukasi, dan pelestari. Apa kabar netizen hebat yang kami sayangi? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat, bahagia, dan semangat. Baik, netizen channel SMP Negeri 1 Magetan, mengedukasi, memotivasi, belajar, dan pelestari. Kali ini kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya, karena kemarin kita telah ngobrol terkait dengan program pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Magetan dengan program Maksling. Hari ini kita akan ngobrol bersama tamu istimewa kita pagi hari ini, yang akan mengobrol terkait dengan pencanangan vaksinasi bulan imunisasi anak nasional atau BIAN Kabupaten Magetan yang akan dilaksanakan di Desa Tapak, Kecamatan Panean pada tanggal 2 Agustus 2022. Baik, mari kita berkenalan dengan narasumber kita hari ini, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, Bapak Dr. Rahmat Hidayat, ada di studio bersama kita. Baik, mari kita berkenalan dengan beliau. Silakan Pak Dokter untuk berkenalan dan menyapa netizen channel SMP Negeri 1 Magetan. Oke, terima kasih Bunda. Halo netizen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi hari ini saya bisa diundang di SMP 1 Magetan. Dalam rangka kita membahas terkait dengan rencana kita untuk melaunching kegiatan bulan imunisasi anak nasional. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Rahmat Hidayat selaku Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Magetan. Sebelum sebagai kepala dinas, riwayat pekerjaan saya sebelumnya saya di puskesmas. Puskesmas nih. Puskesmas. Jadi puskesmas Kawedanan. Kawedanan. Selama dari tahun 2005, kemudian setelah itu ke puskesmas Taji di Kecamatan Karas. Ya. Terus tahun 2020 dipindah ke puskesmas Panean. Selama 1 tahun. Setelah itu ditarik ke dinas kesehatan sebagai kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit di P2, Kabit P2. Ya. Setelah kemudian, itu baru kepala dinas kesehatan. Kepala dinas mulai tahun berapa, Pak? Mulai tahun 2021. Berarti pas pandemi ya? Ya, saat itu pandemi, terus kebetulan ya kepala dinas almarhum Dr. Hidayat berpulang, saya ditunjuk menjadi pelaksana tugas harian. Kemudian kalau secara definitif baru bulan Februari kalau tidak salah, 2022 ini. Ya. Jadi ternyata perjalanan karir Dr. Rahmat sangat panjang dan berliku dari puskesmas ke puskesmas sampai di 4 puskesmas ya. Tiga puskesmas, kemudian baru ke dinas kesehatan. Mudah-mudahan almarhum Dr. Hari yang berpulang pada saat pandemi, mudah-mudahan diberikan Allah surga yang terindah. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih dokter. Ya. Ini kan setelah hampir 2 tahun setengah ya, kita
apa ya, berjibaku, kita bau membau untuk bersanding ya, bukan bertanding dengan COVID-19. Akhirnya alhamdulillah saat ini sudah mulai melandai ya, sangat melandai. Kemudian juga kita lakukan hal-hal yang terkait untuk membuat pandemi itu melandai, antara lain dengan vaksin. Ya, saat ini kita vaksin sudah keberapa ini, Dok? Untuk COVID ini sudah ketiga ya? Booster ya. Booster ya, berarti sama ya. Kalau nakes? Kalau nakes semuanya sudah 3, udah booster. Dan yang terbaru ini 4 bahkan ya? ada booster yang kedua, jadi 4 nanti. 4 ya, berarti kita kan baru 3 ya. Berarti nanti kita menunggu untuk yang booster kedua ya, untuk yang vaksinasi keempat, karena kita harus rajin untuk membentuk tentara ya di tubuh kita, supaya nanti ketika ada virus sudah terdeteksi. Jadi seperti repeater gitu, semakin banyak tentara akan semakin sensitif terhadap virus atau penyakit. Baik, Dokter. Jadi terkait dengan pencegahan dan penurunan stunting, ini kira-kira bulan imunisasi anak nasional atau BIAN ini, apakah ada kaitannya dengan festival Makceling itu? Kalau iya, sebenarnya apa sih BIAN itu gitu? Terima kasih. Jadi BIAN itu adalah bulan imunisasi anak nasional. Jadi latar belakangnya kenapa kok sampai dilaksanakan BIAN? Yang pertama, bahwa imunisasi itu merupakan salah satu upaya kita untuk bisa melindungi anak-anak kita maupun diri kita dari suatu penyakit. Jadi istilahnya kita penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Nah, selama berjalannya pandemi dari tahun 2020, 2021 sampai 2022 ini memang kondisi cakupan imunisasinya memang cenderung turun karena saat itu masyarakat takut untuk datang ke puskesmas, terus harus dibatasi, nggak boleh berkerumun. Akhirnya capaian imunisasinya menjadi turun, dan akibatnya apa ya, penyakit-penyakit yang dulunya itu sudah reda, tidak ada, ini mulai muncul kembali. Apa misalnya, Dok? Misalnya penyakit difteri, penyakit campak, terus juga ada rubella, itu mulai muncul kembali. Nah, khawatirnya kalau ini tidak segera ditutup dengan kegiatan BIAN ini, nanti penyakit itu akan semakin menyebar. Nah, risikonya apa kalau balita itu sering kena penyakit, kan dia menjadi sering sakit ya. Jadi kondisi fisiknya akan sering kena penyakit, dan salah satu penyebab stunting itu adalah karena balita itu saat balita sering menderita sakit, sehingga nafsu makan berkurang, berat badannya nggak nambah. Nah, itu yang akhirnya menjadi stunting. Jadi secara langsung memang sangat berhubungan, dan stunting dengan imunisasi. Berarti kuncinya kan karena sering sakit sehingga nafsu makannya jadi terganggu. Mungkin asupan ASI-nya kurang, nggak mau netek gitu misalnya, terus rewel terus, minta gendong. Baik. Nah, Dok, vaksin, jenis-jenis vaksin ini ini kan banyak sekali ya. Saya rasa tidak hanya anak saja ya yang harus divaksin. Rasanya sampai lansia juga perlu vaksin gitu. Betul. Itu yang kemarin waktu kita naik haji waktu naik haji kan juga harus divaksin meningitis, yang seperti itu, sehingga begitu banyaknya vaksin itu mungkin karena juga seperti teknologi begitu ya. Ketika ada penyakit baru, vaksin baru, penyakit baru masih. Nah, ini nanti yang di anak-anak ini yang rencananya diadakan di Desa Tapak, Kecamatan Panekan pada tanggal 2 Agustus nanti, itu vaksin apa itu? Yang untuk apa, Dok? Yang diberikan ke anak-anak? Jadi dalam rangka kegiatan bulan imunisasi anak nasional ini nanti akan diada kegiatan launching. Startnya dimulai di Desa Tapak, Kecamatan Panekan. Dan di kegiatan bulan imunisasi BIAN ini itu ada kegiatan utama. Yang pertama adalah vaksinasi
kejar, dan yang kedua adalah vaksin tambahan. Kalau yang kejar maksudnya? Yang kejar itu maksudnya memberikan vaksinasi terhadap balita-balita yang selama pandemi kemarin itu masih bolong-bolong vaksinasinya. Jadi misalnya harusnya dulu udah DPT 2 tapi karena saat itu nggak datang, akhirnya masih bolong, jadi belum lengkap vaksinnya, itu ya harus segera ditutup dengan vaksinasi. Kemudian yang kedua, vaksinasi tambahan ini adalah khusus untuk penyakit rubella, campak dan rubella. Ya, ini diberikan kepada seluruh, kalau di wilayah Jawa dan Bali itu khusus untuk usia 9 bulan sampai dengan 59 bulan. Yang campak dan rubella. Yang campak dan rubella. Tapi sebenarnya pemberian vaksin itu kan tergantung wilayah. Seperti kalau di daerah Sumatera yang tahap 1 ini kan kita tahap 2 ya. Jawa Timur kan tahap 2. Yang tahap 1 di wilayah Sumatera itu yang divaksin untuk campak rubella itu sampai usia 12 tahun. Terus yang di Kalimantan, Sulawesi itu sampai 15 tahun usianya. Berarti itu sampai usia berapa saja sebenarnya? Ya tergantung tergantung kondisi wilayah masing-masing. Itu rubella campak itu yang seperti gabaken itu tuh, Dok? Iya, betul. Jadi campak rubella itu seperti gabaken. Kalau gabak atau bidur itu ya? Ya, seperti bidur. Biasanya kalau masyarakat awam tuh menyebutnya seperti itu, gabaken. Ini sepertinya kan udah lama, mulai saya SD tahun 70 itu sudah dicacar. Sudah di BCG BCG itu kan takut, Dok. Nah, nanti apakah anak-anak sekarang itu juga masih takut kayak zaman kita dulu, atau sudah malah minta gitu? Ya harapannya ini jangan takut ya, karena vaksinasi ini adalah salah satu upaya untuk mencegah supaya kita itu tidak sakit. Dan kenapa vaksin dipilih? Karena dia biayanya lebih murah daripada kalau kita sakit. Dan ini gratis ya, Dok? Gratis, insya Allah gratis. Karena kalau harus ini sendiri kan biaya. Biaya. Jadi ini adalah gratis, sehingga jangan takut untuk divaksin, karena insya Allah tidak seperti dulu gitu, Ibu. Kalau dulu itu kan jarumnya digunakan besar-besar, sekarang jarumnya kecil-kecil. Seperti ini dulu kan waktu cacar itu kan seperti pen yang dicelup-celup itu. Jadi teman-teman saya banyak yang takut gitu. Karena saya itu sebenarnya nggak takut waktu itu, tahun 70 ya. Itu karena melihat teman saya pada nangis, padanya saya juga mikir, apa sakit ya gitu. Ternyata ya enggak seperti gigit semut gitu. Enggak sakit. Ini kan kita jarumnya juga jarum khusus untuk imunisasi ini. Sekali suntik langsung dibuang. Dok, ini karena ini kan bulan ya. Bulan itu berarti ini nanti program ini jangkanya berapa bulan? Kita untuk di wilayah Jawa dan Bali ini di bulan Agustus. Harus sudah kelar ya. Jadi di bulan Agustus nanti akan kita laksanakan secara serentak pemberian vaksinasi ini di seluruh wilayah. Betul. Lah, kan gini, Dok. Kadang kan anak-anak ini ketika misalnya besok Selasa itu kan ada yang kurang sehat, padahal kalau pemberian vaksin itu kan harus kondisi sehat. Nah, kalau terjadi kurang sehat itu syaratnya kurang sehat yang seperti apa boleh divaksin itu gitu. Jadi sebelum diberikan vaksin tentunya nanti kan diperiksa dulu kondisi kesehatannya. Kalau misalnya sedang sakit, misalnya demam atau batuk, pilek atau diare, ya sebaiknya ditunda dulu sampai sembuh ya, Dok. Sampai sembuh. Nanti setelah itu kan teman-teman yang nakes yang akan melakukan sweeping atau akan dijadwal di lain hari. Bisa. Ini ada nggak program dari Dinas Kesehatan yang seperti Jackmil itu yang dapat 45 besar inovasi kesehatan yang dari Bendo? Yang bidan Jackmil itu? Ini nggak menjemput bola ke rumah-rumah nggak? Biasanya dari teman-teman perawat atau bidan penanggung jawab desa nanti juga beserta kader itu akan mendata balita-balita mana yang hari itu belum divaksin, itu akan didatangi. Atau dikumpulkan di satu tempat, kemudian kami yang datang ke turun ke lapangan. Berarti nanti kalau yang balitanya
besok Selasa itu masih kondisi sakit, maka nanti bisa nunggu vaksinnya setelah sembuh. Tapi sebaiknya datang dulu aja ke pos pelayanan vaksinasi. Ya, jadi diperiksa dulu ya, biar dicek oleh tenaga kesehatan ini memang layak atau tidak begitu. Jadi begitu. Oke, baik. Halo netizen tercinta. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Rohmat A sampai Z-nya bagaimana BIAN atau bulan imunisasi anak nasional ini di Kabupaten Magetan yang akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 ditempatkan di Desa Tapak, Kecamatan Panekan sebagai area launchingnya. Ayo para ibu yang hebat, para oma, opa, kakek, nenek, yangti, yangkung, mari kita bawa balita kita untuk mendapatkan imunisasi secara gratis di Desa Tapak, Kecamatan Panekan. Silahkan mulai saat ini anak-anak disiapkan untuk sehat sampai dengan menerima vaksin nanti di hari Selasa, supaya anak-anak disemangati bahwa vaksin itu tidak sakit, vaksin itu kebutuhan untuk anak kita menjadi sehat, agar nafsu makannya bagus, gerakannya lincah, sehingga perkembangannya tidak terganggu dan tidak malnutrisi sehingga menyebabkan stunting. Baik Dok, terima kasih atas ngobrolnya. Mudah-mudahan nanti para ibu, para netizen kita nanti akan menyiapkan balitanya ketika hari Selasa nanti. Yang penting jangan sakit ya, yang sehat. Nanti kita akan ketemu, anak-anak nanti akan ketemu dengan teman-temannya, nanti akan bercandaria sehingga ketika divaksin tidak ada yang nangis, semua akan gembira. Tapi tetap laksanakan protokol kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Baik, Dokter, terima kasih. Sama-sama. Nanti bisa ketemu lagi di episode lain dengan obrolan tentang kesehatan yang lain. Baik, terima kasih netizen. Ketika ada kekurangan dalam obrolan ini, ketika ada pertanyaan, silahkan di chat. Nanti akan dijawab oleh Dr. Rahmat beserta tim. Baik, terima kasih. Tetap sehat, semangat, dan bahagia. Tetap mengikuti, menjadi follower setia di channel SMP Negeri 1 Magetan. Belajar, mengedukasi, memotivasi, pelestari. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.